dan pertolongan kelas Padang. Dan di sini sudah ada teman kita, namanya Didi Dharma Putra sebagai narasumber kita. Baik Bapak Didi, bagaimana kabarnya? Siap, alhamdulillah baik. Untuk saat ini kita akan membahas terkait penanaman nilai dari berakhlak sebagai seorang ASN untuk diri sendiri dan lingkungan. Nah, di sini ada pertanyaan nih, Pak ya, panggil Pak aja ya. Siap, Pak. Yang pertama, nilai dari berakhlak itu berorientasi pelayanan. Nah, untuk pertanyaannya tuh, bagaimana sih cara seorang ASN menunjukkan perilaku berorientasi pelayanan dalam kesehariannya? Oke, langsung dijawab ya Pak. Ya, boleh Pak, silakan. Oke, yang pertama itu berorientasi pelayanan ya Pak. Kita sebagai ASN itu tugas kita itu melayani masyarakat, gitu. Apa kebutuhan masyarakat dan juga keluh kesah masyarakat yang harus kita hadapi dan selesaikan. Seperti kita ya Pak ya, yang ada di lingkungan Basarnas atau Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, khususnya formasi rescue. Berarti kita bertanggung jawab dalam melayani masyarakat di bidang pencarian dan pertolongan, dan juga terkait dengan kesiapsiagaan terhadap nantinya terjadi kondisi membahayakan manusia atau kebencanaan ya Pak. Mungkin berorientasi pelayanan yang menurut saya nih Pak, kita harus terus dan peka terhadap informasi-informasi dari masyarakat agar nantinya kita dapat menanganinya dengan baik, dan juga itu menyangkut indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja kita. Intinya pada berorientasi pelayanan ini bagaimana pelayanan kita itu bisa tersalurkan kepada masyarakat dengan baik, kita sebagai pelayan publik gitu. Iya. Itu pada poin pertama ya Pak, berorientasi pelayanan. Kita lanjut nih Pak pada poin akuntabel. Pertanyaannya itu, apa yang dimaksud dengan akuntabel nih kita sebagai seorang ASN? Itu bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan ya Pak. Jadi kita sebagai rescuer lah Pak, contohnya kita dikasih alat atau peralatan pada saat melakukan aktivitas atau contohnya operasi ya Pak. Kita dikasih alat, berarti kita harus mempertanggungjawabkan alat-alat tersebut ya Pak, atau operasional yang akan kita pakai nantinya. Tentunya kita harus menjaga, bukan berarti kita tidak dipercaya ya Pak, tapi juga kita sebagai seorang ASN juga harus memiliki bukti yang kuat atas apa kinerja atau pekerjaan yang kita lakukan, apa yang kita pakai, dan juga itu harus kita memberikan pembukuan ya Pak, pembukuan yang tepat dan juga jelas Pak, agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman terhadap logistik yang dikasih nantinya Pak. Mengapa kompetensi sangat penting ditingkatkan untuk ASN? Nah, jangan ada sampai ada stigma ya Pak, seseorang tersebut sudah menjadi seorang ASN terus dia berleha-leha tanpa adanya peningkatan kompetensi. Contohnya kita di SAR ini, kita juga harus memiliki kompetensi yang harus kita tingkatkan sampai kita pensiun nantinya Pak, itu untuk seperti contohnya meningkatkan kemampuan kita untuk menangani tantangan yang selalu ada, seperti contohnya kesiapsiagaan atau hal-hal lain, atau penggunaan alat baru contohnya, atau juga ide-ide baru yang akan kita sumbangkan nantinya kepada instansi kita di Basarnas ini untuk agar terlaksananya kegiatan atau tugas-tugas yang ditupoksikan kepada Basarnas dan kita menyelesaikannya dengan baik. Gitu. Baik Pak. Lanjut kita ke poin harmonis nih Pak. Bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang harmonis sebagai seorang ASN? Lingkungan kerja yang harmonis menurut saya ya Pak. Iya. Lingkungan kerja yang harmonis itu dimulai dari diri kita terlebih dahulu Pak, mulai dari diri kita berangkat pagi hari itu dengan berpakaian rapi, wangi, enak dilihat
terus bagaimana kita dengan lingkungan seperti senyum gitu. Itu sudah membuat lingkungan yang harmonis Pak, mulai dari hal kecil terlebih dahulu. Terus nantinya dengan kinerja kita, jika diberikan tugas ini atau itulah, kita harus menyelesaikannya dengan baik dan juga dengan sepenuh hati. Karena nanti jika tugas yang diberikan selesai, itu memberikan kepuasan tersendiri bagi kita. Apalagi nanti tugas tim itu misalnya contoh dikasih tugas yang berat, kita menyelesaikannya dengan baik, itu memberikan kepuasan tersendiri dan membangun kerjasama atau keharmonisan di tim kita tersebut Pak. Kita lanjut ke poin loyal Pak. Apa yang menjadi dasar kesetiaan bagi seorang ASN? Dasar kesetiaan bagi seorang ASN itu tentunya dari saat awal ya Pak ya, mulai dari tes-tes yang kita jalani, itu kita bukan dituntut ya Pak, kita harus memiliki jiwa loyal terhadap diri kita sendiri terlebih dahulu, baru ke pimpinan atau hal lainnya yang harus kita laksanakan. Sebenarnya sebagai seorang ASN, tugas pokok kita terlebih dahulu itu kita harus selalu siap dalam melaksanakan tugas atau apapun lah itu yang menuntut kita untuk melakukannya, khusus di bagian SAR ya Pak. Iya betul Pak. Dan kita harus menyelesaikannya dan mempertanggungjawabkannya. Mungkin itu Pak. Lanjut kita ke adaptif nih Pak. Mengapa ASN perlu bersikap adaptif gitu Pak? Menurut saya perilaku adaptif ini sangat perlu ya Pak, karena seorang ASN kita melayani masyarakat. Jika kita tidak memiliki sifat adaptif ini Pak, kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman seperti perkembangan teknologi ya Pak. Jika kita ketinggalan teknologi, maka kita akan sulit dalam melayani masyarakat, atau kita memiliki keterbatasan di bagian tertentu untuk melakukan pelayanan yang optimal gitu. Lalu selanjutnya kolaboratif nih Pak, ini adalah poin yang terakhir dari nilai berakhlak. Mengapa kolaborasi penting dalam lingkungan kerja ASN? Kolaborasi penting bagi lingkungan kerja. Menurut saya kolaboratif ini poin yang sangat penting, khusus kita di bidang Basarnas atau kerja di bagian Basarnas Pak, seperti kerja sama tim pada saat melakukan operasi. Misalnya kita dalam penyelamatan high angle rescue teknik ya Pak, itu kolaborasi sangat-sangat dibutuhkan Pak. Jika terjadi kesalahan sedikit saja, itu bisa mengancam nyawa tim kita atau teman kita yang melaksanakan tugas. Mungkin sekian dari saya. Jadi terima kasih Bapak Didi. Baiklah teman-teman, demikian podcast tentang penanaman nilai-nilai berakhlak bagi seorang ASN, baik itu untuk diri kita ataupun untuk lingkungan kita. Demikian untuk podcast hari ini, saya akhiri. Saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih Bapak Didi. Sama-sama. Salam satu jiwa satu rasa. We are family. Afiknam jagat samagram. Semoga selamatlah alam semesta. Terima kasih. Terima kasih. Models popping bottles.